kami sudah atau sedang mengunduh data flight data recorder, dan kami sampaikan bahwa data dari flight data recorder sudah bisa kami dapatkan, sudah berhasil diunduh dengan total adalah 370 parameter, 27 jam, atau 18 penerbangan termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Meski begitu, KNKT masih berharap memori CVR atau Cockpit Voice Recorder dapat ditemukan untuk mendukung data-data yang diperoleh dari data FDR. Tim TV One mengabarkan. Ya, ketika data di FDR ini sudah berhasil diunduh oleh KNKT, pertanyaan yang terbesar dari publik adalah seberapa lama dibutuhkan waktu untuk menganalisis dan apakah data-data tersebut cukup bagus untuk dianalisis, dan pastinya bisakah kemudian membuka mengapa kemudian misteri kecelakaan terjadi di pesawat Sriwijaya Air tersebut. Sudah tersambung lewat sambungan telepon Bapak Suryanto Cahyono yang merupakan Ketua KNKT. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Pak, kita turut bersyukur dengan KNKT yang sudah bisa berhasil mengunduh data FDR. Data tersebut, Pak, masih cukup bagus untuk dianalisis atau seperti apa? Datanya semua bagus, normal semua. Artinya kita bisa mengunduh seluruh data yang ada di memori dari FDR itu secara utuh. Jadi datanya bisa digunakan untuk analisa dan evaluasi. Oke, Pak, ada 370 parameter dari 18 penerbangan. Butuh waktu berapa lama, Pak, untuk menganalisis khusus penyebab kecelakaan Sriwijaya Air kemarin, Pak, SJ182? Nah, ini kita belum bisa menentukan saat ini bagaimana kompleksitasnya. Karena kita tahu sekarang ada beberapa parameter yang berubah. Apakah perubahan ini diketahui oleh pilot atau ada pilot action atau seperti apa, kita masih butuh CPR itu untuk menentukan kenapa parameter X, parameter Y itu berubah gitu. Jadi CPR ini sangat penting untuk bisa melengkapi analisa yang kita lakukan dengan FDR ini. Oke, untuk FDR sendiri, Pak, apa sih yang tercatat di FDR itu, Pak? Yang tercatat itu kayak kecepatan, arah, ketinggian, posisi pesawat lagi menukik atau mendongak ke atas, roll ke kiri, roll ke kanan, dan sebagainya. Percakapan pilot tidak tercatat di situ ya, Pak, ya? Enggak. Nah, percakapan pilot itu dicatat atau direkam di CVR, Cockpit Voice Recorder itu. Nah, kalaulah kita melihat bahwa kecelakaan pesawat Lion Air kemarin untuk melakukan analisis secara seutuhnya perlu dibawa ke Amerika, Pak. Kalau untuk ini apakah seperti itu? Ya, ini kita ada komponen yang akan kita periksa, ada komponen di pabriknya di Inggris, kita akan kirim ke Inggris untuk dites bagaimana komponen tersebut, maksudnya komponen yang dilepas dari pesawat. Nah, terus juga ada komponen yang kita temukan di reket di laut, sudah berhasil, salah satunya EGPWS, Mbak. Nah, ini ada beberapa namanya non-volatile memory yang nantinya akan kita kirim ke pabriknya. Nah, di situ ada beberapa chip, yang chip ini nanti akan dicopot dari unit yang kecelakaan, terus dipasang ke unit yang baik. Selanjutnya kita mungkin masih ada data-data yang bisa kita unduh dari beberapa komponen itu. Oke, kalau tadi dikatakan bahwa ada 370 parameter dari 18 penerbangan, berarti untuk kasus kecelakaan pesawat tersebut di hari tersebut, Pak, mulai dari take off hingga kemudian mengalami lose contact, pasti semua tercatat di FDR itu, Pak? Tercatat, sampai ketika pesawat membentur air, semuanya tercatat dengan baik. Oke, kalaulah dikatakan bahwa kecelakaan ini pasti ada relevansi dengan kondisi pesawat. Nah, ini juga akan mungkin terbaca dengan 18 penerbangan yang tercatat seperti itu, Pak? Terbaca kalau ada penerbangan sebelumnya yang sempat ada masalah, ya sempat akan terbaca juga di dalam FDR ini. Bapak kan tadi sempat mengatakan bahwa lama tidaknya pembacaan atau juga analisis tergantung kompleksitas dari data tersebut. Sebenarnya
kompleksitas seperti apa sih yang mungkin terjadi untuk sebuah FDR, Pak? Nah, contoh ketika pesawat mengalami menukik secara tajam, itu ada alat namanya Enhanced Ground Proximity Warning System atau EGPWS itu. Nah, EGPWS ini harusnya memberi peringatan kepada pilot bisa terin bisa menurunnya terlalu cepat, sink rate gitu. Nah, ini kita juga pengen apakah alat EGPWS tersebut berfungsi ketika pesawat mengalami menurun dengan tajam. Oke. Nah, ini yang kita akan teliti di pabriknya. Nah, itu yang cukup akan makan waktu, Mbak. Oke, Pak, asumsi awal saat ini yang mungkin bisa dikeluarkan oleh KNKT itu adalah bahwa saat ini kemungkinan bahwa mesin itu masih hidup sebelum pesawat menyentuh air atau mungkin masuk ke laut pastinya. Nah, itu semua mungkin memang ada dan bisa terbaca di FDR, Pak? Kondisi hidup dan matinya mesin? Jadi mesin seperti sebelum kita ketemukan FDR, itu dari data ADSB atau radar 24 yang publik punya itu menandakan bahwa ADSB atau di radar 24 itu bisa terbaca atau terkirim data dari pesawat, itu menandakan bahwa alat itu mendapat suplai listrik dari mesin. Kalau mesinnya mati, sehingga alat ADSB itu tidak bisa memancarkan sinyal yang bisa diterima dan kita bisa melihat di radar 24. Itu kita katakan bahwa mesinnya hidup, dan dari raket yang kita temukan salah satu mesin terbukti bahwa ketika membentur air, mesin itu dalam kondisi hidup. Dan ketika FDR kita buka juga konsisten bahwa kedua mesin itu hidup sesaat sebelum impact terhadap air, atau sampai impact terhadap air, mesin itu dalam kondisi hidup. Iya, Pak, sebenarnya data di FDR ini bisa tidak menjelaskan mengapa kecelakaan pesawat SJ182 jikalau memang tanpa adanya CVR, Pak? Kurang lengkap, Mbak. Jadi kita mungkin tidak berani mengkonfirm lebih jauh kalau tidak ada CVR. Seperti tadi, apakah EGPWS-nya itu bekerja nggak? Kalau bekerja, suaranya itu di dalam kokpit sangat keras. Nah, kenapa pilotnya kok nggak bereaksi? Tapi kalau alat tersebut nggak mengenerate satu warning, nah kita akan teliti kenapa kok alat ini nggak memberikan warning ketika pesawat menukik dengan tajam. Baik, terima kasih Pak Sugiarto Cahyono, Ketua KNKT atas informasinya.